Ya, masalah kejadian awal, bagaimana Bapak menemukan almarhumah Vina dan ada pernyataan sekarang yang menyatakan bahwa ini adalah lalu lintas, termasuk PK-nya Sakatata. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul adanya pada waktu tahun 2016 itu saya rutin jam 8 atau jam setengah 9 itu datang ke Polsek Talun. Karena kenapa saya datang ke Polsek Talun? Karena wilayah saya itu di Desa Kecomberan itu tahun 2016 itu lagi rawan-rawannya begal atau geng motor yang bertawuran. Malam jam 9, jam 10, jam 11 itu rawan-rawannya orang pulang kerja itu ada pembegalan, ada penjamretan. Kalau pagi jam 2, jam 3, jam 4 itu ibu-ibu orang ke pasar yang dijamret atau yang dibegal. Kembali lagi ke awal, jam 9, jam 21 ya, jam 21 saya patroli ke wilayah kami, PO Talun itu belum ada kejadian. Saya kembali lagi ke Polsek Talun, ngobrol. Waktu itu kalau nggak salah ngobrol sama Bapak Kapolsek sendiri. Posisi di luar, nggak di dalam polsek, di bawah bendera, di depan Polsek Talun, tapi di dalam. Menunjukkan pukul 10 lewat berapa nggak tahu, tapi jam 10 lewat. Ada pengguna jalan melaporkan bahwa Pak, di jalan tol ada kecelakaan. Saya tidak panjang lebar, langsung luncurlah ke lokasi kejadian dekat jalan tol PO itu. Ternyata betul di situ sudah ada kurang lebih 10 orang berkerumun di dekat TKP kecelakaan itu. Saya dekat ke situ, naruh motor di pinggir. Setelah itu saya menanyakan, Pak ini kenapa? Enggak tahu Pak, tahu-tahu udah ada 2 korban tergeletak di jalan itu. Pertama yang saya tolong itu adalah yang laki, karena saya nggak tahu itu namanya siapa, saya itu dulu belum tahu. Dek, aku bilang, Dek, itu nggak ada jawaban. Posisi laki itu berdekatan dengan pembatas jalan. Kalau dari kota itu sebelah sana itu wilayah Pepombongan, kalau yang sebelah kiri itu wilayah kami, Desa Kecomberan sendiri. Setelah saya tanyakan tuh ketika itu ada jawaban, si korban lagi itu saya balik rumah, kalau orang Jawanya kan itu rumah ya. Itu pun juga nggak bergerak ya. Karena nggak jauh dari korban laki itu ada korban perempuan dan merintih, aduh tolong, aduh dan tolong masih. Dan saya fokus ke perempuan. Saya tanya, Dek, kenapa? Nah, jawabannya ya, aduh dan tolong. Nah, nggak lama itu Polsek Talun 2 orang yang itu yang bernama Pak Suja dan Pak Haji, siapa ya? Pak Haji lah ya, anggota Polsek Talun itu datang dengan menggunakan mobil patroli polisi ya. Datang menanyakan kenapa dong, nggak tahu Pak, tahu udah Pak Haji Supardi ya, 2 orang anggota polisi. Jadi untuk klarifikasi lagi ini, untuk mengenai Pak Susno ya, mengenai Pak Susno yang membicarakan bahwa saya datang dengan polisi itu tidak ya. Saya datang duluan ya, saya datang duluan. Pak Susno Haji maksudnya? Iya. Saya datang duluan, bukan bareng dengan anggota polisi 2 orang itu ya. Setelah polisi datang, saya tanya, Pak, mobil rangernya kemana? Aduh Pak Mandor, mobil rangernya lagi operasi di Polsek baru di Sumber. Waduh, gimana
apa cari mobil lain aja. Kalau dimasukin ke mobil patroli itu nggak mungkin. Nah, nggak lama mobil Ranger itu datang. Yang dinaikkan dulu itu korban itu yang laki-laki dulu, dinaikkan ke mobil Ranger. Yang seterusnya, terus yang dinaikin korban perempuan itu kan masih hidup. Dan untuk klarifikasi kembali, sebelum korban itu dinaikkan, waktu itu si korban perempuan itu pakai rok, ya rok itu sebatas lutut, ya rok apa saya tidak tahu, tapi kalau nggak salah waktu itu warnanya hitam, warna hitam, ya. Dan yang saya lihat dengan Pak Haji Supardi, karena di situ tuh jam 10 lewat itu tuh banyak pengguna jalan yang dari kabupaten kerja di kota itu waktunya pulang, ya. Itu pun banyak juga pengen lihat apakah itu saudara atau kenal barangkali, ya. Itu celananya si korban itu tidak sesuai kalau kita pakai semestinya, ya. Dan waktu itu saya datang ke situ tuh jaket tuh emang udah ada di sampingnya dia, udah tertutup ke korban. Karena korban itu merintih, kakinya bergerak terus, dan tangannya merintih bergerak terus. Jaket itu saya betulin lagi, saya tutupin kembali, dan rok yang itu saya kembalikan, saya tutupin lagi biar, mohon maaf, kemaluannya biar gak terlihat. Dan kembali lagi dan lokasi ke mobil Ranger datang. Pertama laki yang saya naikkan, kedua kali perempuan yang saya naikkan ke dalam mobil Ranger, ya, bukan mobil patroli, ya, karena ada dua mobil polisi yang datang. Yang terakhir mobil Ranger polisi. Setelah itu dua korban itu dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, ya, dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, dan di sananya saya sendiri juga tidak masuk karena posisi waktu itu hujan, nggak deres, tapi orang Jawa bilang kerap, tapi saya basah kuyup juga waktu itu. Dan itulah yang saya tolong, saya katakan di mass media ini yang sebenarnya. Dan saya setelah memberikan kesaksian pertemuan itu, banyaklah saksi-saksi yang muncul berbeda, bertentangan dengan saya, ya. Tapi saya nggak ciut, nggak takut, dan apa yang saya tolong 2016 itu apa adanya, tidak ada kepentingan, tidak ada untungnya. Karena saya 2013 sampai sekarang ini menjabat mandor polisi desa atau Kasibom, jabatan sekarang, ya. Kasibom itu banyak sekali, nggak terhitung menolongin masalah kecelakaan laka lantas. Tapi sekarang informasi ini korban kecelakaan yang di wilayah saya itu, informasi pembunuhan apa kecelakaan itu bikin keder. Tapi menurut saya pribadi, posisi di jalan tol BO Pertalun itu posisinya nanjak, beda kayak jalan latar atau turun. Apakah segitu parahnya kalau itu dibilang kecelakaan laka lantas? Ya, emang betul di tiang dari ujung ketemu ujung itu ada 8 tiang, tapi dari ujung ketemu jembatan yang tengah itu cuma ada 4. Dari bawah 1, 2, 3, disitulah kedua korban. Emang di situ betul ada tiang yang bautnya bengkok. Apa itu asumsi pihak sana itu nabrak di situ?
gimana saya tidak tahu, tapi sepengetahuan saya emang betul adanya dulu itu di trotoar itu, di pembatas jalan itu ada garisan. Apakah karena itu kena setiap motor atau apa, saya sendiri juga tahu. Tapi inisiatif saya yang udah pernah saya tolong kurang lebih 8 atau 50-an orang yang saya tolong, sedikit banyak saya tahu lah itu kecelakaan atau apa, saya tahu. Tapi saya pribadi untuk menjelaskan ini, kedua korban ini bukanlah kecelakaan. Pasti ada yang membunuhnya atau ada apa, berita-berita kayak gini kan udah tahu semua, dan pelakunya juga belum tahu siapanya. Tapi mohon, ini pasti bukan kecelakaan. Gitu. Baik, jadi